Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Nuri Satu Ramadan dengan NIM 230901114. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang menarik di dunia data mining, yaitu association rule mining. Apa itu association rule mining? Association rule mining itu adalah teknik untuk menemukan pola hubungan antara item di dalam data. Contohnya, bayangkan kamu punya data belanjaan dari minimarket. Dari data itu bisa ditemukan aturan seperti kalau orang beli roti dan mentega, biasanya mereka akan membeli selai. Kita dapat mencari pola seperti A dan B akan jadi C. Artinya, kalau A dan B dibeli, C kemungkinan besar juga dibeli. Teknik ini sering digunakan untuk di dunia nyata, seperti di toko, supermarket, bahkan rekomendasi online. Selanjutnya, untuk menilai seberapa kuat sebuah pola, kita butuh 3 metrik untuk menilai kekuatan aturannya. Yang pertama adalah support. Support yaitu seberapa sering kombinasi item itu muncul di seluruh data. Selanjutnya adalah confidence. Seberapa yakin kita bahwa kalau A terjadi, B juga akan terjadi. Dan yang terakhir adalah lift. Seberapa besar hubungan antara A dan B dibandingkan dengan kalau A dan B itu terjadi secara acak. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma. Yang pertama kita akan membahas tentang algoritma a priori. Penjelasannya, bayangkan kamu punya banyak keranjang belanja. A priori bakal yang pertama akan dia lakukan mencari item tunggal yang sering muncul, misalnya roti. Langkah kedua, a priori akan gabungkan item jadi pasangan. Cek mana yang sering muncul bersamaan. Misal, roti dengan selai. Yang ketiga, gabungkan semua jadi 3 item, cek lagi, dan seterusnya. Setiap kali a priori menemukan kombinasi yang kurang atau supportnya rendah, dia stop berkembangin kombinasi itu. Kelebihan dari algoritma a priori ini sederhana dan akan cepat jika datanya itu kecil atau sedang ya. Kelemahannya, dia akan membutuhkan waktu yang lama jika datanya itu besar atau banyak. Selanjutnya kita akan membahas algoritma VP Gold algorithm. Selanjutnya VP Gold ini lebih pintar. Dia nggak cari satu persatu, tapi dia bangun pohon dari data tersebut yang disebut VP tree. Jadi item yang sering muncul ditaruh di atas dan yang jarang di bawah. Dengan VP tree, dia bisa langsung melompat ke kombinasi yang sering tanpa cek semua kemungkinan seperti a priori. Hasilnya, biasanya ini VP Good algoritma ini jauh lebih cepat dan lebih efisien buat data yang besar atau banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke kodenya ya. Pertama, kita persiapan dulu jika belum menginstal pip install Mixten, install dulu dan kita import library yang dibutuhkan seperti pandas, time, dan Mixten-nya. Selanjutnya kita muat dataset dari dataset yang kita pilih. By the way, di sini saya memilih dataset retail. Ini datasetnya ada 2 kolom transaction ID dan items. Selanjutnya baca file CFC-nya dan kita di sini saya menampilkan header-nya atau 5 item pertamanya. Selanjutnya kita pre-processing data. Hapus baris dengan item kosong di kolom items. Selanjutnya split item dan bersihkan spasi.
Selanjutnya kita encode data ke format boolean seperti itu ya, boolean yang truth atau false dengan transaction encoder yang kita import tadi. Dan ini hasilnya itu false. Selanjutnya kita akan mencatat waktu mulai. Di sini kita ke algoritma a priori, cari address yang sering muncul. Di sini kita buat aturan asosiasi dari item set dengan metric list. Catat waktu selesai. Selanjutnya kita print dan kita bisa lihat hasilnya. A priori ini selesai dalam waktu yang singkat ya, 0,015 detik. Di sini kita melihat barang attendance konsekuen, yaitu jika beli barang yang kita bahas tadi, kita beli barang kemungkinan besar akan dia beli apel juga. Di sini kita bisa lihat support confidence dan liftnya. Dan juga kita ke VP Gold. Pertama, catat waktu mulai, cari atasan yang sering muncul, ini kodenya, buat aturan asosiasi, dan catat waktu selesainya. Kemudian kita print, dan ini hasilnya. VP Gold selesai dalam waktu 0,6537 detik. Ternyata lebih lama dari a priori ya. Di sini kita bisa lihat support confidence dan liftnya. Selanjutnya kita akan membandingkan ya waktu a priori dibandingkan dengan waktu VP Gold, dan kita bisa lihat a priori lebih cepat dibandingkan efek Gold. Bisa kita simpulkan bahwa kita kini memakai dataset yang kecil ya, atau sedikit, karena di sini a priori bisa lebih cepat. Jika mungkin lebih banyak datasetnya, kemungkinan efek Gold akan lebih cepat. Bisa kita simpulkan bagaimana algoritma a priori dan VP Gold bekerja, dan bagaimana kita mengimplementasikannya di Python. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan antara keduanya tergantung pada dataset yang kita miliki. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.